Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk materi selanjutnya terkait analisis butir soal ya. Nah, semoga penjelasan saya nanti bisa memahamkan teman-teman. Untuk analisis butir soal nanti ada kelanjutannya di materi tentang validitas dan reliabilitas. Biasanya ada 5 untuk analisis butir soal. Ini kita bahas 3 di tingkat kesukaran distraktor. Kalau selanjutnya akan membahas tentang validitas dan reliabilitasnya. Apa itu analisis butir soal? Analisis butir yaitu penilaian terhadap per butir kualitatif dan secara kuantitatif. Kaitannya dengan secara kualitatif berarti kan berarti cara itu ya. Jadi nanti hasilnya penilaian itu dihitung. Kenapa saya ada satu jawaban yang benar dan instruksi ada di antara seluruh alternatif hanya atau sejenis. Ada satu jawaban yang benar. Kalimat komunikatif nanti akan di cross check nih semuanya. Per butir soal nomor 1 ternyata bahasanya tidak komunikatif. Berarti perlu diperbaiki dalam aspek. Nah, ini itu. Jadi di analisis per soal 1 sampai terakhir misal ada 20, nanti akan ditemukan apa? If itu tingkat kesukaran juga reliabilitas pada secara kualitatif. Nah, fokus dulu ke tingkat kesukaran. Peserta tes menjawab benar P makin besar proporsinya jawab benar terhadap butir soal tersebut dan makin rendah tingkat kesukarannya dan sebaliknya. Jadi kalau semakin rendah tidak sukar ya. Berarti dikatakan sukar. Dan semakin kecil semakin sedikit sisa yang menjawab benar, maka berarti tingkat kesukarannya semakin tinggi. Banyak yang susah menunjukkan jelek atau soal kan itu instrumen soal misalnya ada 20 soal itu yang bagus adalah 50% soal itu sedang, 25% soal mudah, 25% soal sukar ya. Jadi jangan terlalu banyak yang mudah, banyak yang sukar. Nah, 20 berarti 10 itu sedang, 5 susah, 5 mudah. Karena kalau terlalu banyak yang mudah itu mengukur targetnya ya tinggi, terlalu sulit bagi pada yang nanti akan menunjukkan soal tidak bisa tidak cocok dengan kelompok itu. Itu saja. Jadi bukan soalnya itu jelek, enggak. Gridnya dipermudah sedikit, berarti menjadi sedang. Kalau banyak sedikit sudah menjadi sedang dan seterusnya. Dibagi jumlah peserta ya. Jadi jumlah yang menjawab benar ada berapa dibagi jumlah
1 itu yang menjawab benar ada saya contohkan yang mudah saja. Berarti 0,3 termasuk soal yang misalnya yang jawab benar aja hanya satu soal nomor 2, yang menjawab benar hanya 1, berarti 1 per 10. Berarti 0,1 berarti termasuk soal yang sukar. Nah, dan seterusnya. Ternyata terlalu perlu diturunkan levelnya. Tuh, udah. Jawabannya jadi soalnya gunakan soal uraian misalnya adalah soal uraian, contohkan pakai pointer ya. Dan soal nomor 1 itu uraian kalau benar dia dapat 3, kurang benar itu 2, kalau salah itu 1. Jadi kan skor maksimalnya adalah ada 5 soal. Soal 1 misalnya, nomor 1. Dari 10 siswa ini ada yang jawab dapat skor 3, ada yang dapat skor 2, ada yang 3, ada yang 1, ada yang tidak jawab berarti 0. Nah, di total ada berapa? Oh, dari 10 siswa ini skor total dari soal nomor 1 ya, dari 10 siswa ini skor totalnya adalah ada misalnya 21. 21 berarti kita masukkan sini jumlah skor butirnya berarti 21. Dibagi banyak siswa yang ikut tes ada berapa? 10. Berarti adalah 2,1. Ini untuk rata-rata. Terus kita masukkan ke sini. 2,1 untuk mencari indeks sukaranya. Berarti skor maksimumnya berapa? 3. Berarti 2,1 dibagi 3, 0,7 termasuk soal yang mudah. Sedang berarti ya. 0,7 ya. Jadi soal nomor 1 ini termasuk yang sedang dan seterusnya. Jadi bedanya adalah pada rumus rata-ratanya dibagi skor maksimum butir tes ya. Kalau skor maksimum 5 ya berarti dibagi 5. Oke. Selanjutnya D3 adalah tingkat kemampuan butir soal membedakan kelompok yang berprestasi tinggi dengan kelompok yang berprestasi rendah di antara peserta tes. Tujuan untuk menentukan apakah butir soal tersebut memiliki kemampuan membedakan kelompok yang diukur sesuai dengan perbedaan. Jadi daya beda itu adalah ini loh soal kemampuan tinggi dan kemampuan rendah bisa enggak? Ya. Jadi siswa itu bukan, tapi dari hasil tes itu. Ya. Ini adalah ini saya contohkan di sini dulu biar gak bingung. Nah, misalnya ada 10 siswa. 10 siswa itu mengerjakan ada 20 ya. 20 butir soal. Nah, ada 10 siswa, 1 sampai 10. Nah, 20 siswa ini kan beda-beda. Siswa nomor 1 dapat skornya kalau benar salah berarti ada ini dapat 15. Nomor 2 dapat 10. Nomor 3, nomor 10 dapat 19 misalnya. Kan ini kan siswa ini benarkah kalau diurutkan ranking itu kan nanti paling tinggi nomor 10 itu dapat 19. Nomor 2 dapat 18. Ini nomor misalnya siswanya siswa nomor 7. Ini kan siswa nomor 10 ya, diurutkan. Nah, dari 10 siswa ini nanti peringkat 1 sampai 5 itu berarti kelompok atas. Karena skor yang didapatkan dari tes itu dia dapat 5 tertinggi. Nah, 6 sampai 10 itu dapat kelompok bawah. Nah, itu namanya kelompok bawah ya. Jadi kelompok atas dan kelompok bawah, kemampuan tinggi dan kemampuan rendah. Jadi tes yang dilaksanakan itu. Nah, tujuannya daya beda itu apa? Untuk mengetahui masing-masing butir soal. Butir soal nomor 1 itu bisa membedakan nggak sih? Butir 2 bisa membedakan nggak sih? Nah, itu tujuannya itu. Asumsinya gitu. Nah, ini kan misalnya dari 5 siswa ini 5 siswa tertinggi ini 5 siswa terbawah. Soal nomor 1 misalnya. Soal nomor 1 ini siswa atas dari 5 ini yang bisa menjawab benar ada 5.
Nah, siswa yang kelompok bawah yang bisa jawab benar hanya 1. Kan normal. Karena ini anak yang skornya tinggi dapat 5. Ada 5 anak yang benar. Ini 1. Tapi kalau misalnya soal nomor 2 ini. Yang atas itu hanya 1. Yang bawah ada 4. Berarti kan aneh. Karena anak kemampuan rendah tidak bisa mengerjakan. Kok kemampuan tinggi tidak bisa mengerjakan. Nah, tujuannya itu. Nanti akan diketahui soal bisa membedakan antara anak kemampuan tinggi dan anak kemampuan rendah. Cara mencarinya gimana? Daya beda sama dengan jumlah benar kelompok atas itu berapa, jumlah benar kelompok bawah itu berapa, dibagi jumlah tes. Serta tesnya ganjil, maka jumlahnya dikurangi 1. Ini setengahnya ya, setengah dari jumlah siswa ya. Saya contohkan pakai pointer. Makna berarti masuk di kategori baik. Bisa beda, misalnya nih kelompok atas tadi 1, kelompok bawah yang bisa menjawab 3. Berarti kan 1 min 3 berarti min 2. Min 2 dibagi 5 min 0,1 min 0,4. Berarti min berarti 3. Baik. Kalau ganjil berarti misalnya 11 siswa, berarti 11-nya dikurangi 1 dulu baru di itu ya. Selanjutnya fungsi distract. Fungsi distraktor pengecoh serta tes memilih jawaban yang benar atau jawaban pengecoh. Semakin rendah tingkat serta tes, jawaban pengecoh ya. Jadi jawaban pengecoh itu adalah ganda yang fungsinya untuk mengecoh peserta didik agar tidak jawaban yang benar. Fungsinya gini. Misalnya pilihan jawabannya adalah A, B, C. Nah, kan A, B, C ini salah satu jawabannya adalah benar dan yang dua itu mengecoh berarti adalah tidak jauh berbeda dengan pilihan yang benar. Ini termasuk warna primer adalah atau warna dasar adalah titik-titik. A merah, B putih, C rumah. Berarti rumah ini kan otomatis ada anak yang memilih karena berarti fungsi distraktornya tidak ada karena jawaban yang mengecoh. Nah, contoh lagi, nama pendidikan Indonesia adalah titik-titik. Suwardi Suryo Diningrat. A. Suwardi Suryo Diningrat, B. Suwardi Suryo Diningrat, C. W.R. Supratman. Ini kan berarti jawabannya mengecoh. Ya. Jadi A dan B ini bisa mengecoh. Cara mencarinya gimana? Ada 2 cara. Ini yang sulit dulu. Yang sulit menggunakan namanya jawaban A dibagi jumlah peserta didik yang ikut tes dikurangi jumlah peserta didik yang benar dibagi 1 berapa? Kurangi 1. Misalnya tadi 1 jumlah peserta yang memilih jawaban yang milih jawaban benar misalnya ada 7 ya. 7 ya. Untuk 7 ini misalnya jawabannya adalah A. Nah, B ada yang milih ada 3. C yang milih 0. Nah, jadi kan untuk mencari itu berarti untuk A ini nggak usah dicari karena sudah jawabannya benar. Yang berarti yang perlu dicari adalah B dan B. Berarti 3 dibagi N min B berarti jumlah peserta yang jelas ada 10 dikurangi ya.
dibagi N-1, 3-1, 2. 3-2 adalah berapa? Ya, 3 dibagi 2. 3 dibagi 0,67 kita dari 0,025 berarti B ini 0 berarti berapapun ya hasilnya 0 berarti C berarti ini harus oke itu yang agak sulit jadi pakainya 0,025 0,025 lebih kecil sama 0,000 0,00 berarti kalau nggak ada yang lain itu menggunakan ini itu menggunakan persentase kemarin dikatakan bahwasanya minimal 5% itu berarti baik. Nah, itu misalnya tadi P jumlah peserta didik yang memilih pengecoh ya. Tadi ada 3 yang B ya. 3 dibagi jumlah peserta didik yang ikut tes ada 10. Berarti kan 3 per 10 berarti 0,3 kali 3 kali 100% berarti 30%. 30% berarti lebih dari 5% berarti baik. Kalau 0 berarti 0 dibagi berapapun ya 0 0% berarti tidak baik. Oke, itu ya penjelasannya. Ini sedikit tambahan untuk kriteria ya. Nanti dibaca sendiri tidak apa-apa ya kriteriumnya tadi kesimpulan di atas. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan nanti disambung dengan Oke, ini untuk cara Excel-nya. Jadi tadi secara manualnya seperti itu untuk hitung manual, untuk cara Excel mempermudah. Yang pasti teman-teman ketika melaksanakan itu membutuhkan namanya tabel pembantu. Tabel pembantu itu adalah untuk distribusi dari penskoran. Jadi dari misalnya ini ada saya contohkan pakai 20 soal. 20 soal itu yang ikut tes ada 20 siswa. Berarti kan soal 1 itu siswa nomor 1 benar apa salah, nomor 2 benar apa salah. Nah, ini misalnya ada benar itu adalah 1, salah itu 0 skornya. Nah, berarti kan didistribusikan. Kemudian siswa nomor 1 ini skor mentahnya ada 16. Ya, kemarin yang saya singgung sudah pernah saya singgung adanya skor mentah dan skor matang. Ini 16 skor mentah, 8 dan seterusnya ya. Nanti kalau untuk daya beda berarti diurutkan. Ya, diurutkan untuk menjadi peringkat. Ini saya untuk tingkat kesukaran dulu. Tingkat kesukaran berarti kita nyari untuk nomor 1. Nomor 1 ini sukar apa mudah apa sedang sih? Nah, berarti adalah tadi untuk proportion correct adalah siswa yang menjawab benar ada berapa dibagi jumlah siswa. 14 dibagi 20 berarti 0,7. Nah, yang nomor 2 12 berarti 0,6 dan seterusnya. Oh, ini yang kuning ini adalah yang sedang. Ada yang sedang ada 1 2 3 4 5 6 7. Yang sedang ada 7, yang sulit hanya 1. Nah, berarti nanti yang sulit ini perlu ditambah, yang sedang dikurangi. Berarti kalau 20 itu 5, yang baik ya 1 2 3 4 5. Oh, ini bisa digantikan sedang. Misalnya yang sedang bisa dinaikkan jadi mudah. Sulit ya misalnya ya. Seperti itu. Oke, itu untuk tingkat kesukaran ya. Jadi cukup mudah ya. Kemudian yang selanjutnya adalah daya beda. Nah, daya beda berarti kita urutkan dulu. Ini saya contohkan. Daya beda kita urutkan. Berarti kita urutkan berdasarkan total skor ya. Berarti kolom V. Dari small ke kebalik ya. Berarti ya. Dari yang large dulu ya. Dari yang tertinggi. Nah, berarti, ini setelah didapatkan 10 siswa tertinggi, ini berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kelebihan 1 ya. Nah, ini berarti adalah kelompok atas. Nah, 10 yang lain ini kelompok bawah. Ya. Ini untuk pengelompokannya ya. Pak, ini kemudian kalau ini hampir sama, ya tidak apa-apa. Ya. Yang penting 10 teratas ditaruh atas, 10 bawah ditaruh bawah. Kalau 11, ya berarti nanti ada nilai tengahnya. Berarti siswa yang ke-11 ini sebagai penetral, tidak dihitung. Berarti kelas bawahnya nanti mulai nomor siswa nomor 12 sampai 21.
ya. Ini kemudian di daya beda sudah saya contohkan, ini sudah saya kelompokkan, kelompok atas sama bawah. Kita cari daya bedanya. Daya beda untuk soal nomor 1. Soal nomor 1, kelompok atas itu yang menjawab benar ada 7. Kelompok bawah yang menjawab benar ada 7 juga. Berarti, kan tadi untuk mencari daya beda adalah kelompok atas dikurangi kelompok bawah. 7 min 7, 0. 0 dibagi setengah T. Setengah T itu berarti setengah dari 20, berarti 10. Ya. 10 berarti 0 per 10 ya 0. Nah, nomor 2, 8. 8 min 4. Berarti 4. 4 per 10, 0,4. Berarti termasuk baik. Ya, dan seterusnya. Ya, sehingga ini dapatkan daya bedanya. Berarti kalau daya bedanya yang merah, ini perlu diganti. Karena tidak bisa membedakan anak yang kelompok atas sama kelompok bawah. Ya, ini saya rankingkan. Tuh, bisa dipahami ya. Jadi di kelas kelompokkan. Terakhir, fungsi distraktor. Fungsi distraktor itu adalah jawaban pengecoh ya. Berarti ini sama datanya. Menjawab benar ada 14. Nah, 14 ini asumsinya didistribusikan. Jadi yang misalnya jawaban benarnya adalah A. Berarti kan 14 anak ini memilih A. Nah, B ada yang milih enggak? Misalnya B3, C2, D1. Berarti yang perlu dicari adalah B, C, dan D. Nah, A enggak usah, itu jawaban yang benar, bukan pengecoh ya. Kita gunakan rumus pertama ya. Berarti yang digunakan adalah apa namanya? Yang memilih ini berapa? Oh, 3 ya. 3 anak. Kemudian dibagi jumlah siswa dikurangi yang menjawab benar berapa? 20 dikurangi 14. Berarti 6. 6 dibagi yang jawabannya ada 4. 4 min 1, 3. Berarti 20 min 14 itu 6. 6 dibagi 3. 2. Berarti 3 per 2. 1,5. 1,5 berarti asumsinya adalah baik. Nah, ini 1, ini 0,5. Baik semuanya ya. Tapi kalau nggak ada yang milih berarti 0 per berapapun 0 berarti tidak baik ya. Karena ini soalnya sedikit pemilihnya sedikit semuanya, berarti yang penting ada satu siswa saja yang milih jawaban pengecoh itu berarti jawaban pengecohnya baik. Tapi kalau 1000 siswa ya kalau ya berarti bisa masuk tidak baik. Ini yang menunjukkan persentase ya. Tadi ada berapa? Oh, 3 siswa. 3 siswa berarti dibagi 20 ya. 3 siswa dibagi 20 siswa. 3 siswa dibagi 20 siswa berarti 0,15 ya. Berarti 15%. Berapa? 3 dibagi 20. Benar ya? 15%. Kemudian yang kedua ada 2 siswa itu 10%, ada 1 siswa ada 5%. Berarti ini termasuk baik semuanya karena lebih dari 5%. Itu saja yang dapat disampaikan. Oh ya, ini ada kolom lagi satu. Faktor secara asumsi. Jadi kalau bisa dikatakan ya, ini kalau pakai kelompok atas, kelompok bawah atas ada berapa? Nah, ini B ya. Itu kelompok atas ada 1, kelompok bawah ada 6. Berarti A ini kelompok atas lebih banyak. Ini tidak baik karena kelompok atas lebih banyak yang memilih daripada kelompok bawah. Yang B ini baik karena kelompok bawah tadi yang asumsi itu loh. Semakin rendah siswa, maka kemungkinan besar siswa itu untuk memilih jawaban pengecoh itu semakin besar. Tapi kalau kelas tinggi bisa milih, kelas bawah tidak bisa, maka ya asumsinya jawaban pengecoh itu aneh gitu loh. Anak yang dikatakan pintar itu terkecoh, tapi anak yang kurang pintar tidak terkecoh. Jawaban pengecoh yang bagus itu berarti yang bisa mengecoh anak yang kurang pintar. Itu ya. Ini yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk refleksi 2 boleh pakai manual, Excel. Kalau mau pakai SPSS juga silahkan. Cuma ini saya jelaskan SPSS. Terus nanti kita fokus di validitas dan reliabilitas saja. Ya. Kalau mau pakai Excel ya rumus dibuat sendiri. Kalau ini masih mudah ya karena rumusnya pendek-pendek. Dihitung manual. Pasti analisis butir. Distribusinya berapa ya? Distribusinya, kemudian butir semuanya karena harus mengetahui mana yang akan direvisi dan mana yang akan tetap digunakan. Semoga bermanfaat untuk materi ini. Untuk refleksi 2 semoga memang
teman-teman dibukakan pikirannya, bisa mengerjakan dengan baik dan benar paham, sehingga nanti ketika menjadi guru bisa menganalisis butir tidak asal menggunakan alat, tapi bisa diuji coba dan menjadi alat tes yang baik. Terima kasih dan jangan lupa refleksi 1 segera dikumpulkan. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.